Assalamualaikum, hai para pejuang dapur dimanapun berada. Yang saya posting ini adalah waktu itu dapat lempar order dari Mbak Ciwi di Ciwi Catering. Wah, keren banget ya, thank you ya Mbak lempar ordernya. Nah, waktu itu requestnya adalah nasi gudangan, cuma seingat saya itu dadakan gitu ya, ngabarin malam untuk besok pagi. Ya kita biasalah kedandapan gitu ya, tapi harus dijalani. Tapi jangan lupa untuk selalu support dengan cara like dan subscribe di YouTube channel Emi Resna saja. Kita lihat ya tayangannya. Yuk langsung aja. Nah, ini adalah salah satu yang nggak boleh ketinggalan kalau kita terima order nasi gudangan gitu ya, entah nasi kotak ataupun nasi tumpeng, yaitu ikan asin. Ini beberapa tipsnya untuk menggoreng ikan asin ala saya, yaitu saya biasanya akan rendam sebentar di air panas, tiriskan, lalu goreng dengan api sedang. Jadi tujuannya supaya nggak terlalu asin. Jadi kalau misalnya buat lauk sama urap itu cocok banget. Kemudian untuk olahan mie gorengnya, ini kayak filosofi itu kayak mie panjang umur gitu ya. Nah, ini beberapa tips yang saya biasa lakukan adalah: satu, jangan pelit bumbu. Jadi itu namanya bawang putih itu wah hajar aja dibanyakin sama kemirinya. Kalau ada bubuknya sesuaikan aja gitu ya. Yang penting bumbunya tuh pokoknya jangan pelit. Kemudian rebus mie dengan tambahan sedikit minyak, tiriskan, langsung tambahkan minyak goreng dan kecap. Aduk rata sampai warnanya sesuai, baru diolah seperti memasak mie pada umumnya. Hasilnya seperti ini, jadi warnanya cantik dan juga beneran enak. Nah, yang tidak boleh ketinggalan adalah sambal untuk gudangan atau urapnya. Dulu saya pernah bikin yang versi dikukus gitu ya, yang dimasukin plastik terus dikukus kayak gitu. Tapi akhirnya saya memilih metode yang sekarang, yaitu digongso, karena ternyata terbukti lebih tahan lama. Jadi ketahanannya lebih baik gitu ya. Mama saya tuh kalau komen gini, "Mbak, kok kalau kamu bikin sambal urap tuh bisa tahan 3 hari ya, padahal nggak dipanasin dan di suhu ruang, bukan masuk kulkas gitu." Saya juga nggak tahu kenapa, yang penting tanek gitu ya, bener-bener digongso sampai enak banget lah gitu ya. Nah, jadi itu kuncinya. Pokoknya ketika membuat ini harus sabar dan bisa dicicil sebelum pekerjaan yang lain gitu ya. Itu tips untuk sambal urapnya. Nah, kalau untuk sayurannya, saya biasanya saya rebus dulu yang warna putih kayak kol gitu ya, baru nanti bayam, kenikir atau sayur lainnya. Terus jangan lupa diblansir. Jadi begitu diangkat dari rebusan, itu langsung disiram pakai air matang yang dingin. Kalau udah dingin banget, baru kita potong-potong atau sesuaikan selera, terus baru diurap dengan sambal kelapa yang tadi. Nah, gitu tipsnya. Jadi ini supaya lebih tahan lama. Intinya kadar airnya tuh bener-bener ditiriskan banget ya, dikurangin banget gitu. Lalu untuk ayam sama tahu bacem udah sesuai resep masing-masing aja ya. Jadi dibuat enak lah gitu ya. Terus kalau untuk penataan, saya juga sudah pernah share sebelumnya. Jadi kadang hanya pakai simple-simple gini aja, ngikutin stok daun yang ada gitu ya. Nah, ini saya kemarin sempat videoin proses untuk naruh tumpengnya. Jadi biasanya ini untuk sekitar 20 porsi ya. Jadi yang terlihat ini bukan tangan saya. Ini tangannya Mas Ganteng. Jadi sebenarnya kalau soal tumpeng-tumpeng tuh saya nggak terlalu bisa gitu. Jadi pokoknya saya hanya kebagian masak, tapi yang pernik-pernik kayak gini tuh Mas Ganteng semua. Terima kasih Mas Ganteng. Nah, ini kalau udah timingnya tepat, dia akan keluar dengan sendirinya gitu ya. Pasti ibu-ibu yang pada pengusaha tumpeng tahulah tantangannya ya ketika melepaskan si tumpeng ini. Nah, seperti ini. Terus nanti kita bisa pilih mau dikasih aksen daun gitu ya, atau mungkin daun plus pita seperti ini dan segala macamnya. Untuk garnish saya tipe minimalis gitu ya. Jadi nggak yang terlalu banyak, pokoknya sebisanya. Dan juga sekarang lebih ke sesuatu yang esensial aja, nggak terlalu yang harus garnish full gitu ya. Yang penting ada hiasannya sedikit. Jangan lupa dikasih stiker branding kita. Kira-kira itu aja yang saya bagi untuk tips kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa ya.